Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam renungan firman Tuhan tanggal 10 April 2020, saya beri judul firman Tuhan, bagaimana supaya kita makin hari makin kuat. Tapi sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk menyanyikan satu pujian, biar pujian ini akan memberikan kita kekuatan dan kita makin mantap di dalam langkah-langkah kita, sebab kita tahu Tuhan mengawasi seluruh kehidupan kita dan kekuatannya selalu diberikan kepada kita. Pujian ini adalah pujian yang berasal dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga. Kita nyanyikan pujian ini. Kalau saudara tahu lagu ini, boleh bersama dengan saya nyanyikan pujian ini. Persembahkan semua seluruh hidupku kepadamu. Senang rasa syukurku dalam pujian dan doaku. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah Bapa, doa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah Bapa, doa kami. Inilah Bapa, doa kami. Inilah Bapa, doa kami. Haleluya. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka bersama di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 84 ayatnya ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Mazmur pasal 84 ayat 8, demikian firman Tuhan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Itu sebabnya saya beri judul firman Tuhan hari ini, bagaimana supaya kita makin hari makin kuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara logika manusia, biasanya kekuatan kita akan penuh ketika kita baru memulai perjalanan. Tetapi kita akan makin lama makin lemah ketika perjalanan kita makin jauh. Tetapi saudara-saudara, ini berbeda. Kondisi ini berbeda atau kontradiksi dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka berjalan makin lama makin kuat. Saya mengajak saudara sekalian untuk merenungkan bagian ini. Ini cukup menarik saudara-saudara untuk kita renungkan bersama-sama. Pertanyaannya, mengapa berjalan makin lama makin kuat? Bukankah seharusnya makin lama makin lemah, atau seharusnya makin lama kekuatan kita makin berkurang? Saya akan membacakan tulisan saya tentang Mazmur 84 ini saudara-saudara untuk kita renungkan bersama-sama sebagai pesan Tuhan. Mazmur 84 merupakan suatu lagu siarah tentang sebuah perjalanan yang jauh. Setiap pria Yahudi menurut ketentuan hukum pada waktu itu diharuskan pergi menyembah Tuhan ke Bait Allah di Yerusalem paling sedikit 3 kali dalam setahun. Banyak pesiara pada waktu itu menemui kesulitan dalam menempuh perjalanan dari tempat asal mereka hingga tiba di tempat tujuan, mengingat terjal dan jauhnya jarak yang harus ditempuh. Saudara, Mazmur ini antara lain mengekspresikan kerinduan umat Tuhan yang sangat dalam akan hadirat Allah. Kepada tempat kediaman Bapa, mereka rindu berada di pelatarannya dan sujud menyembah di kakinya. Pemazmur menyadari bahwa hanya mereka yang punya visi, tekad, dan kesungguhan hati untuk berjumpa dengan Tuhan di Yerusalem saja yang dapat tiba di tempat tujuan. Setelah sebelumnya mengarungi sebuah perjalanan panjang, bahkan melewati lembah Baka yang ditakuti banyak orang. Pada masa itu, saudara, tidak ada alternatif yang lain.
yang bisa ditempuh menuju Yerusalem selain harus melewati lembah Baka. Sekali seseorang melangkah memasuki lembah Baka, maka ia baru akan mengalami suatu keadaan nyaman setelah ia tiba di ujung perhentian, yaitu ketika memasuki kota atau gerbang kota Yerusalem. Banyak orang gagal atau berjalan terseok-seok dalam pengiringannya kepada Tuhan, saudara-saudara, karena tidak menyandarkan dirinya kepada kekuatan Tuhan. Saudara-saudara, memang benar bahwa Tuhan tidak menjanjikan keadaan yang selalu sejuk dan nyaman di dalam kita mengiring Dia. Namun Dia menjanjikan, Tuhan menjanjikan kekuatan bagi kita yang mau berjalan dalam tuntunannya. Kegagalan menyandarkan kekuatan kita kepada Tuhan mengakibatkan penyesalan yang dalam ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan hati. Bahkan kecenderungan turut melemahkan mereka yang berjalan dalam kesungguhan hati kepada Tuhan. Banyak orang yang menemui perjalanan imannya dengan baik, memulai perjalanan imannya dengan baik, tetapi berakhir dengan kemerosotan bahkan kejatuhan. Saudara, kalau kita lihat contoh jemaat Efesus yang merosot imannya karena telah meninggalkan kasih mula-mula. Contoh yang lain misalnya Simpson. Mengawali pelayanannya dengan baik tetapi hidupnya berakhir secara tragis. Raja Saul awalnya kuat dalam pengurapan, tetapi ketika menjalani hidup tanpa ketaatan, berakhir dengan kematian akibat tikaman pedang. Bahkan ada banyak contoh yang lain yang bisa kita temui dalam Alkitab atau yang ada di sekitar kita. Nah, saudara-saudara, melalui pesan Tuhan hari ini, Tuhan mau agar kita hidup semakin hari semakin kuat secara rohani. Saudara-saudara, ketika saya berdoa kepada Tuhan untuk bagian firman ini, saya berdoa Tuhan memberikan kita semua kekuatan supaya kaki kita tidak lemah dan terseok-seok menuju kepada janji Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita makin hari makin kuat? Saya menemukan ada dua pesan Tuhan di dalam renungan yang saya renungkan lewat firman ini. Yang pertama, saudara-saudara, supaya kita makin hari makin kuat, maka jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Saudara-saudara, kalau kita dekat dengan orang kuat, maka kita akan terimpartasi, kita akan dilatih untuk menjadi kuat. Kalau kita dekat dengan orang yang selalu pesimis, maka kita akan selalu pesimis dalam hidup kita. Tapi kalau kita dekat dengan orang yang optimis dalam hidupnya, maka kita akan menjadi optimis dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan kita terbatas, tapi kekuatan Tuhan tak pernah terbatas. Karena itu, jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Dalam Mazmur 84 ayat 6, Alkitab berkata, berbahagialah manusia. Perhatikan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi kekuatan kita akan makin bertambah kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Kita tidak menjauhkan diri dari Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita melihat Kaleb dan Yosua, ketika mereka dua orang ini ada di antara 12 orang yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. 12 orang pergi dan mereka pulang. 10 orang berkata tidak mungkin kita bisa merebut tanah Kanaan karena orang-orang enak, orang-orangnya besar, mereka bagaikan raksasa dan kita bagaikan belalang, saudara-saudara. Tetapi Yosua dan Kaleb mereka berkata, mereka percaya Tuhan berjanji, Tuhan menepati janjinya. Mereka punya pengharapan kepada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Karena itu mereka sangat optimis dan mereka percaya Tuhan pasti memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Mereka berkata tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Itu dalam Bilangan pasal 13 ayat 30. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya kenapa Kaleb dan Yosua punya pandangan yang berbeda dari mayoritas orang lain pada waktu itu? Sebab saya melihat, sebab Kaleb dan Yosua itu mereka melihat, mereka percaya bahwa kekuatan Tuhan itu ada di atas kekuatan siapapun di muka bumi ini. Saudara-saudara, kalau kita meletakkan kekuatan kita, atau kita membiarkan kekuatan Tuhan itu ada di dalam hidup kita, saudara-saudara, sekalipun keadaannya sukar, keadaannya sulit, tapi kita akan punya pandangan sama seperti Yosua dan Kaleb. Kita percaya bahwa kekuatan Tuhan itu melebihi kekuatan apapun, kekuatan siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat Kaleb setelah 45 tahun kemudian, artinya dia berusia 85 tahun. Maka kemudian ini Kaleb dia berkata begini. Ini kita lihat penggalan kata dalam Yosua pasal 14 ayat 11. Pada waktu itu aku masih sama, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Perhatikan.
Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk masuk keluar. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan ini Kaleb. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Kaleb. Kenapa Kaleb berkata bahwa kekuatannya di usia 85 tahun masih sama seperti pada waktu 45 tahun yang lalu? Kenapa? Karena saudara-saudara, Kaleb ini dia percaya Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Dia percaya bahwa Tuhan yang memberikan dia kekuatan untuk bisa berperang. Jadi kekuatan itu bukan karena fisiknya, tapi kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara perhatikan, kekuatan dari Tuhan. Ini kata kuncinya. Ingatlah bahwa hanya kekuatan dari Tuhan yang bisa membawa kita mengalami perkara-perkara besar. Saya ulangi sekali lagi. Ingatlah bahwa hanya kekuatan dari Tuhan yang bisa membawa kita mengalami perkara-perkara besar. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita, tapi andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Andalkanlah kekuatan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai Kaleb, saya percaya Tuhan yang sama akan menyertai kita. Yang kedua, saudara-saudara, rema yang saya dapat, bagaimana supaya kita makin hari makin kuat. Yang pertama, jangan jauh dari Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Jadikan Tuhan andalan hidup kita. Yang kedua, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Mazmur 84 ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat. Kenapa? Perhatikan, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang kondisi pada waktu itu tidak mudah karena mereka melewati lembah Baka yang penuh dengan bahaya. Ada banyak penyamun, keadaan yang sukar, sehingga orang yang tidak punya pandangan kepada Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan, punya tujuan lain, pasti akan mengurungkan niatnya untuk pergi ke Yerusalem. Ketika melihat bahaya yang mengancam, mereka akan mengurungkan niatnya. Tapi orang yang punya pandangan kepada Tuhan, matanya tertuju kepada Tuhan, apapun situasi yang sukar, tapi dia percaya Tuhan menyertai dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa hari-hari yang sukar ini, jangan melihat kondisi, jangan melihat masalah, tapi lihat Tuhan. Matamu harus tertuju kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Maka saya percaya yang mustahil akan menjadi tidak mustahil. Kita akan melewati semua badai ini bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya kita semua akan keluar sebagai pemenang. Terjadilah di dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena itu saya berdoa di masa-masa yang sukar ini, jangan biarkan angin badai dan masalah menghentikan derap langkah kaki kita untuk berjalan menuju kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Tetaplah bersandar pada sau yang kuat, yaitu dengan cara punya pandangan hanya kepada Tuhan. Dan tetap terhubung kepada sumber kekuatan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Maka percayalah tujuan akhir kita bukanlah sesuatu yang mustahil. Percayalah mujizat, perkara besar. Kita makin hari makin naik. Itu bukan perkara yang mustahil. Doa saya menyertai saudara. Immanuel, Allah beserta kita. Jangan khawatir, jangan takut. Seperti Tuhan menyertai Kaleb dan Yosua dan bangsa Israel, demikianlah Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.